Hai. Iya. Saya tak buka Qur'annya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih Om Mirul dan semuanya saja karena kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dan salah satu agenda dalam silaturahim itu adalah ngaji. Pada malam hari ini kita akan menguraikan tentang ilmu dan insya Allah nanti dipandu oleh Om Irul. Nanti pembicaranya adalah Om Arsala Zamarudi. Zamarudin atau Zamarudi ya? Lali aku. Iya, Zamarudi. Baik, Zamarudi. baik kita awali dulu pengajian ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian izinkan saya untuk membacakan beberapa ayat Al-Quran beserta dengan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya kira demikian tadi saya bacakan dari Quran Surah Al-Alaq ayat yang ke-1 sampai dengan ke-5 dan juga di dalam Surah Al-Fatir ya, 28. Saya kira demikian, saya kembalikan pada Om Irul, monggo Om Irul nanti untuk memimpin pengajian ini. Ya matur nuwun Om Cok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, tadi yang dibacakan itu cukup menarik ya. Jadi kita disuruh berlapang-lapang itu kayaknya suatu ketika harus kita bahas itu. Apa apa kasusnya dan kenapa harus berlapang-lapang? Itu lapang apanya gitu. Kemudian kalau disuruh berdiri ya mungkin menghormat Rasulullah gitu ya. Tapi di sisi lain juga Rasulullah biasanya tidak ingin dihormati dengan cara seperti itu. Nah, itu nanti mungkin suatu ketika kita bahas apakah itu fisik atau itu ada makna yang lain.
Nah, kali ini pengajiannya oleh Om Rudi. Nah, saya sebenarnya tadinya meminta Om Rudi cerita dong tentang ilmu hadis gitu ya. Nah, terus kata Om Rudi, ilmu aja secara umum gitu. Nanti yang kita kita dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Om Rudi ya, nanti kira-kira sampai jam 8:30 baru kita lanjutkan. Monggo Om Rudi, sudah siap monggo. Wah, ini lagi di rumah atau lagi di lapangan ini? Masih di Lombok ini. Oh, di Lombok. Ya, berarti di sana udah jam 9, setengah 9 ya, hampir jam 9. Apa? Sudah Oke. ngopi, sudah nggak ngantuk. Oh, nggih. Oke, monggo Om Rudi, monggo. Oke. Baik, betul nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu bina Rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannati uristumuha bima kuntum ta'malun. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillah kita bersama-sama bersyukur pada Allah karena kita termasuk digolongkan ya diberi berbagai macam nikmat, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kita menghitung pada nikmat-nikmat Allah, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan pada kita. Termasuk pada malam hari ini kita diberi kelonggaran, ya, kita itu adalah suatu nikmat. Ya, kalau dalam hadis itu ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, ya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Ya, alhamdulillah ternyata kita diberi kesehatan, kita juga diberi kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti acara pengajian. Ya, tentu saja yang namanya pengajian itu adalah ibadah. Berarti kesehatan kita, kesempatan kita itu membawa berkah. Ya, karena apa? Karena kita bisa memanfaatkan kesehatan kita bisa memanfaatkan kesempatan kita untuk beribadah pada Allah. Kemudian ya tadi saya diberi apa ya? Ya amal soleh ya oleh Om Irul. Tadinya saya cuma nanya Om Irul, kok sampai siang tadi kok nggak ada acara pengajian, belum ada ini link Zoom-nya kok belum muncul. Sama Om Irul saya diminta untuk menyampaikan ya masalah agama ya, nasihat masalah agama. Ya yang namanya orang mau menyampaikan nasihat itu kan suatu yang baik, masa mau menolak ya. Jadi ya saya terima ya sak dermo, sak pol kemampuan saya. Ya nanti mungkin dalam penyampaian saya mungkin ada yang salah, ya tolong disalahkan kemudian kita sama-sama betulkan. Jadi ya kita sama-sama belajarlah untuk masalah ilmu agama ini. Jadi pertama-tama ya tadi saya diberi amal soleh untuk menyampaikan nasihat. Jadi di dalam Al-Hadis diterangkan al-muslimu akhul muslim layada nasihatahu ala kulli halin. Jadi orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lain, tidak meninggalkan nasihat di dalam suatu keadaan. Ya, maksudnya itu setiap ada pertemuan, ada kesempatan orang Islam bertemu dengan orang Islam yang lain, itu
oleh Nabi diberitakan supaya ada nasihat. Ya kita alhamdulillah diprakarsai oleh Om Irul, Om Jok. Ya, kita ada kesempatan misalkan sekarang ini di hari Minggu malam, ya kita sempat-sempatkanlah untuk saling nasihat menasehati. Dan juga salah satu alasan juga kenapa tadi saya tidak menolak untuk menyampaikan nasihat agama di dalam hadis qudsi, ya Allah berfirman. Jadi kalau hadis qudsi itu firman-Nya Allah tetapi tidak ada di dalam Al-Qur'an ya. Jadi Allah berfirman, akhabuma ta'abadani bihi abdi ilaya nusuhuli. Jadi lebih dicintainya hamba yang beribadah padaku, yaitu hamba yang beribadah di dalam nasihat, ya. Nasihat di dalam urusanku Allah. Jadi maksudnya di antara sekian banyak hamba Allah yang dicintai, ya dalam hal ini adalah orang iman yang beribadah. Itu adalah hamba yang memberikan nasihat di dalam urusanku Allah, di dalam urusan agama. Itu adalah salah satu. Jadi nasihat itu merupakan ibadah yang punya kelebihan tersendiri, punya kefadilan tersendiri di mata Allah. Karena apa? Karena kalau nasihat kalau ibadah yang lain itu kan baik untuk diri sendiri ya. Misalkan kita sholat, ya pahalanya buat yang sholat. Puasa, pahalanya buat yang puasa. Berbeda dengan nasihat. Kalau nasihat itu di samping yang nasihat mendapatkan kebaikan, juga bisa membawa kebaikan bagi yang lain, bagi orang yang lain yang mendengarkan. Ya. Fadzikro fa'inna dzikro tanfa'ul mu'minin. Ya, peringatilah karena yang namanya peringatan atau nasihat itu bermanfaat bagi orang iman yang lain. Jadi bisa membawa kebaikan yang lain. Ya. Jadi nasihat itu untuk diri sendiri dan juga untuk kebaikan orang lain. Makanya itu adalah salah satu ibadah yang punya kelebihan tersendiri di mata Allah. Ya, kalau di dalam bahasa al-hadisnya atau dalam bahasa nasihatnya itu yuridul khair lil ghair, ya. Menghendaki kebaikan kepada yang lainnya. Itu beberapa dalil yang berkaitan dengan nasihat. Kemudian juga ya jangan lupa mengingatkan kembali supaya kita niati hati kita pada malam hari ini. Niat kita adalah untuk beribadah, niat kita mencari ridha Allah, mencari rahmat Allah, mencari pahala Allah. Karena kalau di dalam al-hadis, di dalam hadis nasihat diterangkan, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu kholison wa butuhiya bihi wajhu. Ya, di dalam hadis nasihat. Allah tidak akan menerima suatu amalan yang mana amalannya itu kecuali amalannya itu mukhlis dan mengharapkan wajahnya Allah. Jadi kalau kita beramal soleh, beribadah, ya syaratnya ya niatnya itu mukhlis, ya, bersih, tidak punya niat yang lain. Niatnya adalah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, mengharapkan rahmat Allah, surga Allah dan takut pada siksanya Allah. Wa butuhiya bihi wajhu, dan semata-mata mengharapkan wajahnya Allah. Ya, benar-benar karena Allah. Itu adalah syarat kita untuk beribadah pada Allah. Ya termasuk sekarang ini kita pengajian ya, supaya bisa mendatangkan pahala, ya supaya saya ingatkan lagi niat kita ditoto, ya. Jangan sampai salah niat. Ya. Mungkin ada yang niatnya pengen lihat wajahnya Om Irul, ya mungkin niatnya saya lihat wajahnya Om Baruno itu senyum terus itu. Ya, jadi yang di sini semua ya saya ingatkan lagi supaya tetap niatnya karena Allah. Kemudian tadi tema dari pengajian malam hari ini adalah masalah ilmu.
Jadi kalau di dalam Al-Hadis, di dalam hadis Abu Dawud diterangkan al-ilmu salah satun wa ma siwa dzalika fahuwa fadlun. Jadi maaf ya, saya tadi agak disibukkan sehingga tidak sempat mengcrop dalil-dalil atau hadis-hadis yang saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi saya bacakan saja, saya hafal dari hafalan saya saja ya, yang saya ketahui. Jadi saya tadi nggak sempat kebetulan saya juga lagi bukan di rumah ya, banyak catatan-catatan saya yang ada di rumah. Jadi tidak sempat menampilkan atau sharing file-file hadisnya atau dalil-dalilnya. Jadi kembali bahwasanya diterangkan dalam hadis Abu Dawud al-ilmu salah satun wa masiwa zalika fahuwa fadlun. Jadi sebenarnya di dalam agama itu ilmu itu ada 3. Ya, al-ilmu salah satun. Ilmu itu ada 3. Wa masiwa zalika fahuwa fadlun. Dan apa-apa selain dari 3 itu, 3 ilmu itu hanya fadlun. Kalau di dalam syarahnya fadlun itu artinya sisa, turahan. Ya. Turahan itu maksudnya itu kalau dalam bahasa fikihnya itu tidak wajib. Ya. Jadi diambil boleh, enggak diambil juga enggak apa-apa. Tapi yang wajib itu ilmu itu ya 3 itu. Ya. Diterangkan yang pertama adalah ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang menghukumi. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, au sunatun qaimatun, sunah-sunah yang tegak. Dalam hal ini adalah al-hadis. Yang ketiga, au faridotun adilatun, ilmu bagi waris yang adil. Jadi 3 ilmu itulah Al-Quran, Al-Hadis, dan ilmu waris. Ya sebenarnya keterangannya itu ilmu waris itu sendiri sebenarnya ada di dalam Al-Quran sama ada di dalam Al-Hadis. Tapi karena memang isi hadis itu adanya di bab waris ya. Jadi keterangannya nanti salah satu ilmu yang dicabut oleh Allah, ya dicabut itu bukan ilmunya hilang, tapi orang yang meremehkan itu nanti itu ilmu bagi waris dulu. Ya. Makanya di sini ditekankan ilmu waris itu termasuk yang wajib sehingga ditampilkan oleh Nabi itu di situ ditampilkan termasuk 3 ilmu yang diwajibkan itu. Ya, jadi intinya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Apalagi diterangkan di dalam hadis ini ya, Malik di dalam kitab Muwatta, Rasulullah sebelum wafat bersabda, taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi telah aku tinggalkan pada kamu sekalian 2 perkara. Ya. Taraktu fikum amroini lan tadilu, tidak akan sesat, kamu sekalian tidak akan sesat, mas tamasaktum bihima, selagi kamu berpegang teguh pada 2 perkara itu. Rupanya kitab Allah, kitabnya Allah, Al-Quran, wa sunatan nabiyyi, dan sunah-sunah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di sini kita tidak membahas ilmu yang lain, dalam artian kita akan membahas ilmu agama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Jadi kalau Al-Quran itu isinya memang langsung dari Allah yang berisi perintah, isinya bisa juga larangan, isinya bisa juga cerita, yang mana mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita yakini kebenarannya. Kemudian kalau Al-Hadis itu merupakan isinya juga perintah, bisa juga larangan, bisa juga cerita. Nah ini ditambahkan bisa juga dengan tindakan yang semuanya itu adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
bisa juga dalam hadis itu dari sabdanya Rasul, bisa juga dari ceritanya sahabat Nabi tapi menceritakan tentang tingkah lakunya Rasulullah. Itu adalah hadis. Jadi Al-Quran, Al-Hadis itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena banyak di dalam hukum Al-Quran penjelasannya itu adanya itu di dalam Al-Hadis. Ya, seperti praktek sholat. Perintah sholat di dalam Al-Quran ada. Di hadis pun ada. Tapi praktek sholat itu sendiri, itu Al-Quran itu ya hanya menerangkan sujud atau ruku ya. Tapi praktek sholatnya sendiri itu diterangkan di dalam Al-Hadis. Ya, bagaimana caranya berwudu, bersuci, bagaimana caranya membersihkan najis, ya, bagaimana sampai prakteknya sholat, doanya, bagaimana bacaan-bacaannya, ya itu ada di dalam Al-Hadis. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Ya, memang seperti itu. Ya, termasuk ya puasa. Puasa juga di dalam Al-Quran ya diterangkan di dalam Al-Baqarah 183 itu. Prakteknya ya ada di dalam Al-Hadis. Ya termasuk juga ibadah-ibadah yang lain. Banyak yang ada di dalam Al-Quran tapi prakteknya atau dijabarkan, diterangkan lagi di dalam Al-Hadis. Ya. Itulah makanya Al-Quran dan Al-Hadis itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh kita hanya memilih pegangan kita Al-Quran saja, nggak bisa. Atau Al-Hadis saja, nggak bisa. Jadi harus dua-duanya. Kemudian di dalam hadis Bukhari diterangkan ya, Rasulullah bersabda, man aroda dunya fa alaihi bil ilm. Man aroda akhirah fa alaihi bil ilm. Wa man aroda huma fa alaihi bil ilm. Jadi barang siapa yang menghendaki keduniaan ya, maka baginya adalah ilmu. Caranya adalah memperbanyak ilmu. Ya. Kemudian waman arodal akhirah, dan barang siapa yang menghendaki akhirah, fa'alaihi bil ilm, maka baginya harus berilmu. Caranya adalah dengan memiliki ilmu. Waman arodahuma, dan barang siapa yang menghendaki dua-duanya, pengen dapat akhirat, pengen dapat dunia, mau dua-duanya dunia dan akhirat, maka baginya adalah harus berilmu. Jadi itulah kenapa kalau di keterangannya itu termasuk kisahnya siapa Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman itu bisa dunianya dapat sebagai raja di raja, kaya raya ya. Akhiratnya juga dapat, dia ahli ibadah juga. Karena apa? Karena dia memiliki ilmu. Ya. Itu diterangkan di dalam hadis Bukhari. Nah, karena kita sudah tahu ilmu Al-Quran, ilmu yang wajib kita cari adalah Al-Quran dan Al-Hadis, ya kita harus memahami isinya. Supaya kita tahu isinya ya, caranya adalah memperbanyak mengaji. Bisa mengikuti pengajian-pengajian khusus, pengkajian Al-Quran, pengajian Al-Hadis, atau mendengarkan ceramah-ceramah. Ya, itu adalah salah satu usaha kita untuk bisa mendapatkan ilmu. Ya, kembali ya. Jadi ilmu kita tuh ilmu yang tadi saya jelaskan hanya ilmu agama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian tentu saja di dalam supaya kita bisa mendapatkan ilmu, caranya adalah dengan tolabul ilmi, mencari ilmu, dengan mengaji. Karena apa? Karena kalau dijabarkan mengenai manfaat daripada tolabul ilmi, itu garis besarnya yang pertama adalah mengaji itu menggugurkan kewajiban kita. Ya. Karena apa? Karena kalau di dalam
al-hadis diterangkan di dalam hadis Ibnu Majah, itu diterangkan thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslim wa muslimah. Al-hadis. Mencari ilmu itu fardhotun, hukumnya wajib. Ya, kalau fardhotun di dalam, ya saya kurang tahu ilmu nahwu shorof atau apa, itu hukumnya tuh lebih tinggi daripada kutiba, daripada wajibun. Ya, karena saking pentingnya sehingga istilahnya itu fardhotun. Ya. Jadi wajib kalau di bahasa Indonesia kan ya maknanya jadi wajib ya. Wajib bagi orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan. Ya, kalau secara ilmu fikih yang namanya wajib itu kan apa namanya harus dikerjakan, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan dosa. Ya. Jadi makanya dengan mengaji kita sudah menggugurkan kewajiban kita nih. Kita sudah nggak kenaikan dosa lagi, nggak mengaji. Tapi kita mengaji berarti gugur kewajiban kita, dalil itu sudah kita laksanakan, yaitu thalabul ilmi itu. Apalagi diterangkan di dalam Al-Quran surat apa ya? Surat Muhammad kalau tidak salah ya. Itu diterangkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi di dalam banyak yang mengartikan fa'lam ketahuilah annahu sungguhnya Allah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Di dalam tafsirnya atau syarahnya, maksudnya itu fa'lam, belajarlah, carilah ilmu, mengertilah. Nanti dengan mencari ilmu, anahu la ilaha illallah, kamu akan tahu bahwasanya sesungguhnya kelakuan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ya. Jadi itu menunjukkan sifat semakin yakin kita terhadap tauhidnya Allah. Ya. Karena kita apa? Karena kita berilmu. Semakin kita tahu, semakin yakin benar-benar Allah itu memang satu-satunya sesembahan kita. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Karena kita berilmu. Nah, itu tafsirnya dari surat Muhammad, kalau tidak salah ayat 18 atau ayat 19 ya. 19, ayat 19. 19 ya. Ya, Mak. Nggih, jazakallahu. Kemudian diterangkan juga di dalam Al-Hadis ya, dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, al ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ya, jadi ilmu itu hidupnya Islam, wa imadul iman, dan tegaknya iman. Jadi supaya keislaman yang ada dalam diri kita itu selalu hidup, ya, keimanan kita dalam diri kita itu selalu tegak, selalu ada. Ya, itu syaratnya adalah dengan kita memiliki ilmu. Jadi itulah mengapa salah satu manfaat daripada thalabul ilmi adalah ilmu itu merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Dengan kita mengaji, berarti kita sudah menggugurkan kewajiban kita dalam hal mencari ilmu. Itu beberapa dalil yang menyebutkan kewajiban mencari ilmu. Kemudian yang kedua, manfaat dari kita mengaji, mencari ilmu adalah mengesahkan amalan kita. Ya. Jadi kalau tadi ya Om Jok sudah membacakan Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Itu di dalam ayat kelima, 45-nya itu menerangkan itu adalah salah satu juga manfaat dari perintah Allah supaya kita itu mengaji. Ya, pas pada waktu yang diperintahkan adalah Rasul. Ya, supaya Rasul apa? Supaya Rasul tahu ya syariat-syariat Islam itu bagaimana. Ya, itu juga berlaku juga buat kita supaya kita itu tahu hukum-hukumnya Allah, Rasul, ya, belajar. Ya. Ya, waktu itu Iqra
karena Nabi memang tidak bisa membaca, sehingga perintahnya adalah Iqra, ya. Kalau yang kita sudah bisa baca, sudah tahu, ya belajarlah. Ya, kalau tadi ya tadi diterangkan supaya kita semakin yakin annahu la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau di dalam hadis Bukhari diterangkan al ilmu qabla amal. Ilmu itu sebelum amalan. Jadi kalau kita mau mengamal harus punya ilmunya dulu. Ya, itu wajar ya sebenarnya ya. Yang namanya mau apa? Kita mau membaca ya kita belajar membaca dulu. Mau menulis ya kita belajar nulis dulu. Ya. Mau berhitung ya kita belajar dulu supaya tahu. Sama. Ya. Jadi kalau kita mau mengamalkan sesuatu, kita mau sholat, mau puasa, ya kita tidak hanya serta-merta sholat begitu saja, tapi kita tahu dulu ilmunya itu seperti apa. Ya. Prakteknya itu seperti apa. Ya. Makanya diterangkan di dalam hadis Bukhari seperti itu. Al ilmu qabla amal. Ya. Apalagi diterangkan di dalam surat Al-Isra, ya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Al-ayah di dalam Al-Qur'an. Jadi janganlah engkau mengerjakan pada suatu amalan ma laisa laka bihi ilmu selagi tidak ada bagimu ilmu. Ya. Ini sebenarnya jadi intinya itu janganlah kamu mengerjakan sesuatu selama kamu itu belum memiliki ilmunya. Nah, itu ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi intinya dengan kita mengaji, kita tahu ilmu, baru kita bisa mengamalkan. Makanya di situ adalah salah satu manfaat kita mengaji adalah untuk mengesahkan amal ibadah kita. Kemudian manfaat yang tadi yang pertama wajiban, ya mengesahkan amal. Yang ketiga, dengan kita mengaji yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, yaitu wajar ya. Sama lah kalau kita belajar ilmu dunia, yang tadinya nggak ngerti, nggak bisa baca, setelah belajar jadi bisa baca, ya. Bisa berhitung, ya. Bisa jadi Pak dosen seperti Om Irul, Pak dokter, dan lain-lain. Ya. Itu karena mengaji. Tadinya tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batal, mana yang halal, mana yang haram. Kita tahunya itu karena apa? Karena kita mengaji. Ya. Dengan berilmu, dengan mengaji kita tahu mana yang benar. Ya kalau itu benar, ya kita amalkan. Kita laksanakan sapel kemampuan kita. Kita tahu, oh ini salah nih, tidak boleh diamalkan, ini larangan. Ya kita jauhi. Karena apa? Karena ini masalahnya adalah masalah surga neraka, masalah akhirat. Ya. Tidak boleh main-main. Ya. Itu adalah salah satu manfaat yang ketiga dari kita mengaji. Kemudian manfaat yang keempat, ya sebenarnya ini masih ada hubungannya dengan yang ketiga, tapi saya ke masalah tahu mana yang batal nih. Ya. Jadi dengan mengaji kita bisa terhindar dari sifat syirik, bid'ah, ya amalan-amalan yang syirik, amalan yang bid'ah, yang tahayul, yang taklid, yang khurafat, ya, atau yang ya sebangsa itulah. Ya. Yaitu dengan mengaji kita bisa menghindar yang pertama dari sifat syirik. Ya. Karena apa? Karena kalau di dalam Al-Quran itu diterangkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dzalika. Di dalam surat An-Nisa ya, ayat 48 kalau tidak salah. Jadi Allah itu tidak akan mengampuni dosa-dosanya orang yang syirik pada Allah. Tapi kalau dosa yang lain, Allah itu akan mengampuni. Ya, khusus syirik itu Allah tidak akan mengampuni. Ya, jadi kalau ada orang Islam
Ya meskipun ada jaminan masuk surga, tapi kalau pernah syirik, dia akan diampirkan dulu ke neraka. Karena dosanya nggak bisa dihapus itu. Itu makanya hati-hati terhadap syirik ya. Kita tahu itu syirik atau bukan ya karena kita mengaji. Ya, syirik itu menganggap ada Tuhan selain Allah, itu jelas syirik yang jelas ya. Tapi kadang-kadang ada syirik yang mungkin kita tidak tahu atau kita meremehkan. Ya termasuk kita percaya ke dukun ya. Kita mendatangi dukun itu sudah dianggap syirik oleh Allah. Banyak hadis yang menerangkan larangan kita mendatangi saja nggak boleh, apalagi mempercayai. Kalau di dalam al-hadis itu kan kita datang minta wejangan ke dukun, kemudian kita mempercayai, itu oleh Allah itu selama 40 hari 40 malam sholat kita itu tidak diterima. Dan apabila selama 40 hari itu kita mati di waktu itu, dihukumi matinya dalam keadaan orang musyrik, orang yang syirik. Sudah selesai 40 hari kok nggak tobat, ya udah dihukumi orang syirik terus. Ya, syiriknya tambah lama, berarti syiriknya tambah besar, tambah dosanya tambah besar. Ya, hati-hati ya terhadap syirik. Ada lagi syirik khauf, syirik yang samar. Ya, kalau di dalam hadis itu syirik yang samar itu apa? Syirik ya tadi itu niatnya nggak karena Allah, ibadah niatnya nggak karena Allah. Termasuk riya, ya itu termasuk syirik khauf, syirik yang samar. Nah, itu juga ya meskipun kelasnya beda-beda ya. Kalau kelas yang paling berat itu ya syirik mensyirikan, menduakan Allah. Itu yang syirik yang paling besar. Itu salah satu manfaat mengaji, kita terhindar dari sifat syirik. Kemudian terhindar dari amalan bid'ah. Ya, karena tadi itu sudah dijelaskan, kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah, yang halal, yang haram, yang hak, mana yang batal. Ya, termasuk masalah bid'ah. Ya. Jadi kalau di dalam hadis Muslim itu diterangkan, wasyari umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu dolalatin, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Jadi sesungguhnya sejelek-jeleknya perkara agamaku Nabi, itu adalah pembaharuannya perkara. Ya, jadi agama yang sudah sempurna ini kok diperbaharui. Ya, itu adalah oleh Nabi dihukumi sejelek-jeleknya perkara. Ya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap pembaharuan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Setiap kesesatan itu ke neraka. Ya, jadi dalam hal ini syariat-syariat agama yang sudah sempurna kok dirubah-rubah, ya, diperbaharui, ditambah-tambahi. Ya, kalau itu tidak ada di dalam perkaranya Nabi, dalam hal ini tidak ada di dalam Al-Quran Al-Hadis, yaitu masuk ke dalam golongan bid'ah itu. Padahal tadi dijelaskan bid'ah itu sesat, sesat itu ke neraka. Ya. Mungkin kita pernah mendengar istilah, kan ada bid'ah hasanah. Ya. Sebenarnya itu hanya istilah ya. Sebenarnya yang namanya secara hukum itu yang namanya bid'ah itu ya dolalah, sesat. Cuma istilah saja, mungkin ada tambahan tapi baik. Ya, itu sebenarnya kan kalau sesudah Nabi ada lagi perintah dari sahabatnya Nabi, terutama Khulafaur Rasyidin, itu bukan bid'ah itu. Ya. Tapi orang nyebutnya ini bid'ah hasanah, tapi bukan bid'ah, itu memang ya bukan bid'ah, memang itu oleh Nabi betul disahkan. Ya. Kemudian termasuk ijma para ulama, ya, ijtihad, ya, yang semuanya itu tidak boleh bertentangan dengan Quran hadis, yaitu bukan bid'ah. Selama itu tidak bertentangan dengan Quran hadis, yaitu bukan bid'ah.
Dan juga kita harus hati-hati ya, balasannya atau ancamannya orang yang mengamalkan bid'ah adalah Allahu ayyak bala amalan sohibi bid'ah kata yada. Jadi Allah itu menolak pada amalannya sohibil bid'ah, amalannya orang yang melaksanakan bid'ah. Kata yada'a bid'atahu, sehingga meninggalkan pada bid'ahnya. Jadi maksudnya itu kalau di dalam hadis lain itu selama dia masih mengamalkan bid'ah, ya, sholatnya, sholat wajib, sholat sunnah, puasa, puasa sunnah, puasa wajib, hajinya, sodakohnya, zakatnya, selama dia mengamalkan ibadah bid'ah itu ditolak oleh Allah. Kecuali kalau dia sudah meninggalkan pada amalan bid'ahnya. Baru dia mengamalkan amal soleh, mengamalkan ibadah, diterima oleh Allah. Nah, itu ada di dalam hadis Tobroni. Ya, hadis Tobroni. Kemudian juga diterangkan di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, man amala amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Jadi barang siapa yang beramal pada suatu amalan yang mana amalan itu tidak ada di dalam perkaraku Nabi, fa huwa raddun, maka dia atau dia amalan itu ditolak, enggak diterima oleh Allah. Ya karena apa? Ya karena memang tidak ada di dalam perkaranya Nabi. Itu di dalam hadis Bukhari Muslim. Ya, jadi itu salah satu manfaat yang lain daripada kita mengaji atau berilmu. Kemudian dengan mengaji kita terhindar dari sifat atau amalan yang tahayul. Tahayul itu mempercayai pada hal-hal yang khayalan-khayalan ya. Misalkan kita ada burung hantu, suara burung hantu, wah ini nanti mau ada musibah ini ya. Atau mungkin mimpi gitu ya, mimpi giginya putus giginya tanggal ya. Terus wah ini mau ada musibah, itu namanya tahayul ya, mempercayai hal-hal yang mustahil ya. Kemudian ada lagi sifat khurafat ya. Khurafat itu mempercayai cerita-cerita ya, sehingga kita melakukan suatu amalan yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, misalkan kita adanya pohon, wah ini pohon ini bisa membawa rezeki, terus nanti harus memberi sedekah, ya, atau mungkin para nelayan supaya tangkapannya banyak diadakan acara sedekah laut, itu karena dari cerita-cerita bohong. Itu adalah sifat khurafat. Itu termasuk dosa besar, termasuk amalan syirik juga. Kemudian dengan kita punya ilmu, kita tuh terhindar dari sifat taklid. Taklid itu ikut-ikutan, ya. Ikut-ikutan tapi dia nggak tahu sumbernya itu dari mana. Ya. Jadi itu adalah sifat taklid. Makanya pentingnya kita mengaji itu ya harus tahu ini meskipun yang diomongkan orang ini tuh ada dasarnya enggak, betul atau tidak. Kita bisa tahu betul tidaknya ya karena kita mengaji, karena kita berilmu. Ya. Kemudian manfaat terakhir, ya mungkin manfaatnya sebenarnya banyak ya, tapi saya baru menghimpun, baru dapat 5 ya. Manfaat yang kelima adalah dengan kita berilmu semakin meningkatkan derajat pahala kita, meningkatkan derajat surga kita. Ya. Kita mengaji di dalam hadis Tirmidzi diterangkan man kharaja fi talabil ilmi kana fisabilillah, atau man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu,
maka dia itu sejak keluar itu dihukumi dalam keadaan sabilillah. Sampai dia kembali lagi, hatta yarji. Sampai dia kembali. Jadi yang namanya orang sabilillah itu apa saja yang dia lakukan itu pahala semua, berkah semua. Ya. Malaikat selalu mendoakan, ya. Langkah-langkahnya kanan pahala, kaki kiri maghfirah, ampunan. Ya. Itulah hebatnya orang sabilillah. Nah itu orang yang keluar mencari ilmu, mengaji itu hukumnya dalam keadaan sabilillah. Mati sewaktu-waktu ya dihukumi mati syahid. Karena dia dalam keadaan sabilillah. Apalagi diterangkan dalam al-hadis, larohatun fisabilillah aw ghadwatun khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, sesaat saja, pagi-pagi atau sore-sorean, yang maksudnya walaupun kita sebentar di dalam fisabilillah, ya, itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itulah hebatnya orang, walaupun sesaat saja dalam sabilillah itu pahalanya bisa melebihi baiknya dunia bahkan seisinya. Itulah hebatnya orang yang mencari ilmu. Dan yang jelas di dalam surat Mujadalah diterangkan apa? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajah. Dan Allah itu akan mengangkat pada orang-orang yang iman dari kamu sekalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Mengangkat apa? Mengangkat derajat. Mengangkat derajat surganya, pahalanya. Itu ada di dalam surat Mujadalah. Itulah manfaatnya daripada orang yang ilmu. Tentu saja manfaat lainnya banyak ya. Ya wajarlah semakin banyak ilmu otomatis, makanya tadi diangkat derajatnya, karena dengan kita semakin banyak ilmu otomatis semakin banyak pula amalan kita. Ya. Jadi mengaji kita tahu, oh doa ini, ya, bacaan ini ternyata punya kefadolan ini karena kita mengaji. Kita amalkan, pahala buat kita. Kita mengaji, oh ini ada puasa. Maaf. Kita mengaji, oh ini ada amalan puasa sunnah ini, ada sholat tasbih, sholat duha. Kita tahu manfaatnya karena kita mengaji. Akhirnya kita semakin semangat kita beramal. Semakin kita semangat beramal, semakin derajat kita ditinggikan oleh Allah. Oh ada puasa sunnah Nabi Daud misalkan, wah puasanya itu puasa yang paling hebat setelah puasa Ramadan misalkan. Ya, kita tahunya itu dari kita mengaji. Ya, jadi itulah makanya mengaji itu Allah, orang yang berilmu itu Allah akan mengangkat derajatnya. Ya. Dan yang terakhir, kita sudah berilmu, ya kita sudah mengaji, kita berilmu. Yang terpenting adalah amalan. Karena di dalam surat apa ya itu ya. Tadi saya pas buka acara ada itu. Watilkal janatulati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan demikian itu surga diwariskan bagi orang-orang yang beramal. Ya. Bima kuntum ta'malun, bukan ta'lamun, ya. Bukan orang-orang yang berilmu tapi ta'malun, buat orang-orang yang mengamalkan. Jadi percuma kalau kita punya ilmu tapi tidak kita amalkan. Yang penting adalah amalan kita. Demikian, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salahnya. Saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Acara kami kembalikan ke Om Irul. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, matur nuwun Om Rud. Ini banyak sekali, akhirnya saya catat aja supaya nggak lupa. Jadi banyak sekali ya, mulai dari yang awal ini ada 3, ilmu itu ada 3 yang wajib itu.
Ini cukup menarik ya, karena yang pertama yang hukumnya adalah Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga adalah ilmu waris. Wah, berarti ilmu waris itu kayaknya teman-teman, kita semua harus serius ya tentang waris ya. Walaupun walaupun anak-anak itu sudah belajar agama, kadang-kadang warisnya masih salah, itu bisa terjadi, termasuk kita. Paling susah juga Om. Ya, iya. Ya, sebenarnya ya insya Allah ada yang ahlinya, sehingga yang penting adalah kita sungguh-sungguh untuk mengurusi waris. Itu ada yang menarik itu. Katanya itu ketika orang mati itu, maka Allah itu sebagai al-waris gitu ya. Yang mewarisi itu milik Allah dulu itu. Jadi nggak boleh diambil. Kalau Anda ngambil itu berarti Anda berhadapan dengan yang mewarisi itu ya Allah itu. Dia harus di tangan Allah, kemudian harus kita bagikan sesuai dengan aturannya yang dikehendaki oleh Allah itu. Ini bagian yang ini aja menarik ya. Karena dulu itu salah satu mungkin Om Rudi juga ada kisah itu ya Om Rudi ya. Ada orang yang ikut perang gitu, kemudian terbunuh, terus teman-temannya itu bilang, "Oh, dia syahid." Kata Rasulullah, "Dia enggak syahid." Loh, kenapa Rasulullah? Dia itu ngambil ghanimah gitu, padahal belum dibagi. Nah itu, ya mungkin hal-hal yang kecil begitu harus kita perhatikan. Intinya adalah bahwa, harus adil ya, melakukan keadilan karena ya itu salah satunya adalah dalam waris. Kemudian, ditinggalkan 2 perkara, yaitu kitabullah dan sunnah ya. Nah, ini yang menarik adalah ya kalau dikaitkan dengan mungkin yang paling kita ingat di bagian belakang ya ada bid'ah ya. Jadi bid'ah itu adalah urusan yang tidak mudah karena ada yang menganggap semua eh, perilaku, kabar dan yang lain-lain dari Nabi itu sebagai hadis gitu kan ya. Ya hadis ya hadis. Tapi bernilai hukum atau tidak gitu. Karena kalau semua sama itu nanti semua kita itu keluarganya lebih dari satu istrinya gitu kan. Tapi ya ada yang bernilai hukum, ada yang tidak gitu. Nah, sehingga memang ada ilmunya sendiri untuk masalah bid'ah ini. Ya. Kemudian jadi ada juga tentang khurafat ya, kemudian tahayul gitu ya. Nah, itu mungkin ada yang mau bertanya mungkin. Nah, bagaimana kalau kita bertanya pada kiai gitu ya? Yang dia itu juga bisa melihat supranatural lah gitu ya. Itu disebut dukun atau tidak itu juga jadi masalah itu. Ada yang konsultasi juga dengan kiai-kiai gitu ya. Karena ada juga kiai yang bisa ngerti jin gitu kan ya. Nah itu juga mungkin bisa didiskusikan. Nah kemudian ya ada 5 yang disampaikan oleh Om Rudi. Yang pertama tadi kalau kita ngaji itu sebenarnya kita sudah menggugurkan salah satu kewajiban yaitu mencari ilmu. Ya, itu bagus sekali itu ya. Jadi tidak sadar bahwa kita itu punya kewajiban ternyata. Itu untuk mencari ilmu. Kemudian yang kedua, yang manfaat kedua itu menjadi mengenal Allah gitu kan ya. Mengenal Allah. Kemudian yang ketiga, manfaat ketiga mengaji kita dari oh ya, yang nomor 2 itu adalah mengesahkan amalan kita ya. Jadi amalannya sah karena pakai ilmu yang benar gitu ya. Yang ketiga adalah menjadi tahu dari tidak tahu itu caranya Allah ngasih ilmu, ya, ngasih tahu itu adalah lewat kita mencari ilmu. Yang keempat adalah bisa terhindar dari amalan-amalan yang diharamkan, syirik, ibadah, bid'ah, tayul, khurafat. Yang kelima adalah dan berilmu meningkatkan derajat pahala kita ya sesuai dengan di Quran juga bahwa orang yang beriman dan berilmu itu akan diangkat beberapa derajat ya. Maksudnya menjadi lebih mulia gitu ya. Tapi yang paling penting setelah kita itu berilmu adalah diamalkan karena sesungguhnya amalannya itulah yang akan
menjadi tabungan balasannya ya. Sepertinya waktu ngaji yang kemarin seperti itu ya. Di Allah itu nggak butuh amalan kita gitu. Allahnya nggak butuh. Tapi kita butuh amalan itu sebagai ya supaya ada Allah kalau mau ngasih nikmat pahala ya sesuai dengan amalan kita gitu. Ya gitu. Monggo silakan kalau ada yang pertanyaan. Om Jok pertanyaan Om Jok. Nggih, matur nuwun Om Irul. Eh, ini ya rada angel ya. Ada ilmu biasanya kalau orang yang berilmu itu dalam hal harta itu seret ya. Jadi kalau kita lihat kiai-kiai itu, kalau dia ilmunya itu dalam, tinggi, banyak gitu, itu dalam hal harta itu ya seret gitu. Tapi kalau kiai itu ya biasa-biasa saja gitu, tapi malah justru kadang apa ya, hartanya iki ya banyak gitu. Nah tadi disebutkan oleh Om Rudi gitu, meninggikan derajatnya itu dalam hal seperti apa? Apakah orang yang hartanya banyak itu berarti sebetulnya derajatnya kurang atau seperti apa, Om Rudi? Oke. Jadi maksudnya untuk masalah orang kaya atau tidak itu kan relatif ya. Orang kan beda dalam hal menerima pemberian Allah. Ada yang sudah segini sudah cukup, ya. Merasa selalu kurang, itu kan beda-beda ya. Adapun kalau kita punya ilmu, itu harta itu otomatis bisa meninggikan derajat. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu harta yang cara mendapatkannya pun ya, dari awal kalau kita berilmu kita akan tahu bagaimana caranya mendapatkan harta yang barokah, yang bisa tahu ini halal, ini tidak halal, ya. Apakah ini dari riba atau dari mencuri, dari korupsi, ya. Kadang masalah riba juga kadang kalau orang yang nggak tahu ilmunya nggak tahu itu bahwasanya itu riba. Ya itu hartanya itu apa namanya berbeda dengan orang yang berilmu. Kalau yang berilmu itu kan cara mendapatkan sudah benar dan pemanfaatnya ini juga benar. Maksudnya dia berilmu misalkan dari surat Al-Baqarah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi salah satu sifatnya orang iman dari apa-apa yang telah Allah rezekikan sebagian diinfakkan. Nah, kalau orang yang tidak mengaji tidak tahu ya dapat harta ya sudah dimakan dihabisin. Ya, enggak ada punya niat untuk mencari pahala disedekahkan, disakatkan, diinfakkan. Makanya ya itulah kembali ke bahwasanya kalau orang yang berilmu itu jadi apa-apa itu bisa mendapatkan berkah, bisa mendatangkan pahala buat kita. Makanya bisa mendapatkan derajat yang oleh Allah derajatnya ditinggikan ya karena ya itu segala sesuatunya bisa mendatangkan pahala buat orang-orang yang berilmu. Mungkin Om Irul bisa menambahkan. Millers Om. Jadi sebenarnya kan dikasih harta itu sama dengan dikasih tiket untuk beramal soleh. Nah, dipakai enggak. Kalau dikonsumsi sendiri ya berarti luput wong kamu itu dikasih tiket ini ya, tapi malah dimakan sendiri atau dipakai istilahnya gitu ya. Jadi itu ya pentingnya punya ilmu ya, karena Rasulullah itu sebenarnya punya duit banyak juga. Sahabat-sahabat itu luar biasa waktu pernah kita bahas tentang siapa Utsman itu membeli sumur. Itu kan harga sumurnya kemarin waktu kita itu berapa ya? 500 juta lah. Ya. Itu santai aja sumur ya. Siapa ini yang mau beliin sumur ini kata Rasulullah. Oh saya Rasulullah punya tiket dia, jadi enak gitu lah yang nggak punya duit. Yang domblong aja gitu ya, melu itu aja. Nah itu kalau dia tahu bahwa hartanya itu adalah tiket untuk beramal. Kalau enggak ya sih ya biasanya dikonsumsi sendiri. Istilahnya itu apa ya? Belum selesai dengan dirinya. Orang-orang yang punya ilmu itu kan lebih cepat selesai dengan dirinya. Punya duit atau tidak, dia selesai. Gitu.
Sehingga dia bisa bersedekah dengan ilmunya, tenaganya, pikirannya, apa ya, perilaku baiknya, gitu kan ya. Itu kan dia bersedekah kepada lingkungannya itu ya. Bisa ngurusi burung gitu ya, bisa ngurusi lingkungan. Jadi kadang-kadang gitu sih. Nah, kiai itu, nah ini juga gitu. Nah, masalahnya juga harta itu bukan ukuran. Karena ada nabi yang miskin, ada nabi yang kaya seperti Sulaiman tadi. Ya, kekayaannya nggak habis-habis itu. Udah dipakai ya nggak habis-habis itu. Sampai ada satu tafsir di Quran itu kan dia itu terduduk lemas gitulah istilahnya, kayak minta ampun lah kepada Allah itu. Itu kalau saya pernah melihat pengajiannya siapa ya? Noman Alihan itu, ya dia menafsirkannya berbeda. Jadi Sulaiman itu sampai kelelahan menggunakan kekuasaannya untuk beribadah. Sampai dia itu malu, ya Allah sudah, saya mohon ampun ini belum semuanya gitu ya. Jadi dia dikasih pasukan, itu kan untuk ibadahnya. Dikasih harta, itu untuk ibadahnya itu. Enggak habis-habis itu. Dia sudah meminta bahwa tidak akan ada yang lebih dari dia gitu ya. Setelah itu dia juga malu nggak habis-habis dipakai untuk ibadah gitu. Nah itu satu tafsir yang menarik gitu ya. Jadi kalau tafsir yang umum itu adalah dia sempat apa itu? Sempat lalai karena kuda. Dia punya kuda bagus. Lalai beribadah gitu. Sehingga akhirnya kudanya itu disapu ya, di bahasanya itu disembelih gitu ya. Tapi kalau menurut Noman Ali itu, oh enggak seperti itu. Dia itu melihat kudanya, dia itu menyambut dengan sayang gitu. Dan dia itu meminta ampun karena, ya Allah saya itu dikasih kekuasaan yang sangat besar ini, saya belum mampu untuk menggunakannya semuanya untuk beribadah padamu. Itu cara tafsir yang menurut saya menarik gitu. Jadi kalau kita dikasih kekuatan, kesempatan itu, ya kita berusaha untuk menggunakan tiket itu semaksimal mungkin. Itu yang dicontohkan Rasulullah sampai hartanya habis ya. Iya, iya. Itu bukan karena Rasulullah itu karena Allah ngasih ilmu yang sangat mendalam ke Rasulullah. Hartanya, tiketnya tuh dihabiskan gitu. Jadi ngoten ya Mas Rudi ya. Saya kira Om Rudi ini banyak sekali ilmu hadisnya ini. Bernuwun. Ya, silakan kalau ada yang bertanya ini. Biasanya Mas Musafak mau nanya nih. Musafak, ini nanti saya tanya itu. Riba itu bagaimana Mas? Riba ini tadi soalnya ini ilmunya ini kita belajar ilmu ini. Ini kan. Nah saya telah Om Rudi. Nah, nggak apa-apa lah. Salah satu ngaji itu tadi adalah supaya kita mempunyai ilmu yang benar. Salah satunya ya misalnya terhindar dari bid'ah, kemudian dari apa itu rofa, tahayul ya gitu kan ya. Nah tadi sempat salah satu yang kita itu perlu tahu ilmunya adalah tentang riba. Tapi mungkin nanti suatu ketika kita bahas lagi ya, karena itu banyak pandangan itu. Ada riba biasa gitu. Ada riba yang sebenarnya bukan riba gitu. Nah, itu menarik. Yang saya pahami nggih, ini yang saya pahami kan sampai kapanpun istilahnya permasalahan bank, terutama bank konvensional, bunga bank itu riba apa tidak, itu selalu pasti ada tiga pendapat. Yang satu strict menyatakan bahwa itu bukan riba. Yang satu yang satu strict adalah bahwa itu pasti riba. Yang satu adalah bahwa dalam kondisi darurat itu bisa diperkenankan. Karena apalagi kalau dalam konteks bank BUMN atau bank yang ada afiliasi dengan pemerintah, karena hasilnya itu nanti pasti akan kembali ke pemerintah dan itu juga akan masuk ke masyarakat semuanya. Terutama itu loh. Tapi kalau bank swasta, aku nggak tahu ilmunya gitu loh. Nah itu pendapat itu akan selalu terjadi. Nah itu yang saya pahami seperti itu. Sehingga karena saya masih di bank yang konvensional, ya saya masih menganggap itu kondisinya darurat. Gitu. Ya berarti jenengan nanti ngisi lah tentang riba itu walaupun ada panelis lain. Lah saya itu enggak. Kan kita tidak pernah tahu ilmu mana yang nanti kita pilih kan. Kan kemarin waktu itu pernah kita bahas tentang bunyi ayam ya.
kukuruyuk Ya. apa kongkorongok atau kuyuk gitu. Padahal si ayam tuh ya bunyinya kayak Biasa-biasa gitu. aja. Ya bunyinya kayak gitu Iya, gitu. Untuk kebenarannya sesungguhnya itu ya suaranya si ayam itu. Tapi memang ini saya terakhir udah mungkin sekitar udah 2 atau 3 tahun itu kan sering dengar ceramahnya Gus Bah. Itu terkait dengan riba itu memang ada yang apa? Yang secara logika memang apa istilahnya kita nggak bisa langsung judge. Yang dia contohkan persis yang dia contohkan misalnya dia punya utang apa istilahnya sapi tahun 70-an dijual itu harganya mungkin 200.000. Nah, begitu sekarang itu istilahnya ada permasalahan keluarga, kemudian akhirnya ditagih dulu aku ngejual sapi untuk biayai kamu, sekarang tak tagih. Nah, itu kan jadi isu. Apakah ketika dia itu harus membayarnya sapi atau membayarnya 200.000 pada saat sapi itu dijual kan gitu. Ya. Kalau ngomong dibayarnya saya dulu terimanya saya dapat duit 200.000. Itu kan ya yang punya sapi nggak mau kan harga sapi saat itu 200.000, sekarang bisa jadi 6 juta 7 juta gitu loh. Loh, 15 juta, 20 juta. Ya 20 juta sekarang sapi berapalah ini. lah. Nah itu tapi kalau misalnya kalau orang yang sering ngomong bahwa itu riba kalau di atas 200.000 orang terimanya 200.000 ya goblok gitu loh kan gitu. Tapi kalau kalau dikatakan bahwa itu nggak riba juga aneh gitu. Nah itu makanya ini pendapat-pendapatan seperti itu contohnya. Itu kayaknya kembali seperti pengajian kita minggu lalu itu ya. Ada yang ulamanya berpegang apa tekstual, kontekstual dan moral gitu kan. Betul ini. Jadi kita harus tahu apa keseluruhan dari kasusnya itu gitu ya. Itu yang ya sehingga kapan dia memberi pinjaman, kemudian kenapa seharusnya itu yang meminjam mengembalikan lebih, itu urusan moral itu. Ya, betul. Itu nggak usah ditagih lebih. Kalau Anda minjam, balikinnya itu ya lebih, itu harusnya itu urusan moral. Kalau enggak ya itu masalahnya. Nah kemarin itu ada juga pengajian tentang utang piutang gitu kan ya. Saya nanya juga, nah, orang ini utang tapi merasa nggak utang gitu sehingga yang nagih yang malu gitu kan ya. Waktu saya tanya itu jawabannya adalah yang salah yang ngutangi. Loh kok malah disalahkan gitu. Karena kalau mau ngutangi itu kamu harus meneliti. Ternyata harus meneliti kita. Apakah betul itu? Nah, kan saya tanya, wah kasusnya ini ada yang mau dipenjara ini sehingga diutangi tapi kemudian merepotkan yang utangi gitu. Ya mungkin Allah memang sebaiknya dia dipenjara. Oh, itu cara pandang yang lain lagi gitu kan ya. Oh, jangan-jangan kita kadang-kadang nggak boleh nolong gitu kan ya. Loh, maksudnya gimana sih? Ya akhirnya tadi itu tekstual, kontekstual dan moral ini. Ternyata menurut yang ini ya pendapat ya. Kalau mau ngutangi itu akadnya adalah kamu harus menelitinya. Kalau kamu nggak menelitinya kamu salah. Gitu. Nah, yang mau utang harus terbuka. Kalau dia tidak terbuka kasusnya, udah ciri-ciri ada masalah mau berutang. Biasanya gali lubang tutup lubang. Ya. Tapi kalau dia itu open, terus kita tahu oh ini dia terbuka, masalahnya jadi clear, maka kita jadi sah ketika kemudian mau meminjami itu. Kayaknya semua kita pernah mengalami deh yang kayak gitu ya. Entah kita yang minjam atau kita yang minjam. Bahwa kita itu karena teman, bismillah aja lillahi ta'ala gitu lah. Nah itu ternyata di dalam Quran itu urusan hutang piutang itu sangat berat. Sampai perjanjiannya detail gitu ya. Tapi harus ada saksi kan. Harus ada saksi ya, pencatat itu ya. Sama Wah, catat. iya, nah kita kan sering dengan teman dan kita ingin menutupi aib teman yang minta utang kan. Kita tutupi kan. Nah di sisi lain itu melanggar Quran itu loh. Nah, dan kan sering kejadiannya akhirnya ya sudah memang nggak bisa ditagih atau ya. Tapi itu kapan-kapan kita bahas lah. Mungkin itu panjang gitu ya. Itu pentingnya ilmu kalau kita hubungkan kembali dengan apa yang disampaikan Om Rudi tadi itu. Ternyata banyak ilmu yang masih harus kita
kita pelajari, termasuk di dalam kita itu ihsan ya, berbuat baik. Ya. Ini ada pertanyaan dari Jeng Nastut ini. Kalau seseorang sedang menghadapi deadline pekerjaan, sehingga dia sampai menunda, bukan meninggalkan kewajibannya terhadap Allah, demi menyelesaikan pekerjaannya yang koinnya besar, apakah dia termasuk syirik karena mengutamakan pekerjaannya daripada kewajibannya pada Allah? Gitu ya. Ini pripun nih pendapatnya, Om Rud, Om Jok? Ya, sebenarnya ini bukan masuk golongan syirik ya. Jadi kalau tadi dijelaskan, syirik itu istilahnya itu menduakan Allah. Menduakan itu banyak ya, termasuk menduakan sesembahan, menduakan bahwasanya ada kekuatan upadaya selain Allah. Ya. Tapi terutama yaitu tadi masalah menyembah selain Allah, itulah yang disebut dengan syirik. Ya. Jadi dia menyembah Allah juga, menyembah yang lain juga, lah itulah termasuk syirik. Jadi kalau kasusnya seperti ini adalah kalau di dalam sabda Rasulullah, saya dilupakan hadisnya, itu membesarkan sesuatu yang kecil di mata Allah Rasul. Ya. Ada dalil yang menerangkan membesarkan sesuatu yang kecil di mata Allah Rasul. Ada juga yang dilanjutkan mengkecilkan sesuatu yang besar di mata Allah Rasul. Ya, jadi maksudnya masalah keduniaan, ya termasuk masalah pekerjaan atau apa, itu tuh di mata Allah Rasul tuh kecil. Tapi kita dianggapnya sesuatu yang besar sampai mengalahkan kewajiban kita terhadap Allah Rasul. Ya. Jadi itu kita menganggap itu besar padahal oleh Allah Rasul kecil. Dunia itu oleh Allah Rasul itu kecil. Ya, kok sampai kita meninggalkan, ya kita kan tahu. Ya, nah itu kembali ke ilmu. Perbandingannya dunia sama akhirat itu. Ya. Dalam hal ini mungkin kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat itu sangat-sangat jauh sekali. Ya. Itu. Jadi maksudnya kita kenaan hadis ini kalau kita sampai sampai lupa terhadap Allah Rasul, lupa pada ibadah gara-gara kita memikirkan pekerjaan. Atau ada juga sebaliknya, mengecilkan sesuatu padahal di mata Allah Rasul itu besar. Ya, termasuk ya kemarin diterangkan berzikir yang kecil, yang kayaknya sepele zikir ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kayaknya ringan, tapi di mata Allah Rasul timbangannya tuh derajat pahalanya itu sangat besar sekali. Ya, itu berkaitan dengan hadis itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita masalah dunia dibesar-besarkan sampai mengalahkan masalah akhirat. Ya, mungkin silakan Om Jok bisa menambahkan. Jok. Ya, ini ada seorang dosen yang ditawari ada kerjaan ke Jakarta. Terus kemudian ya sudah gelem lah nanti karena gajinya mungkin lebih gede karena proyeknya besar itu di Jakarta. Terus kemudian yang nawari tadi itu lewat di ruangannya. Ayo ki sholat sih, karena ini sudah masuk sholat ngasar. Saya harus menyiapkan untuk besok proyek di Jakarta. Yes. Besoknya lagi begitu. Sampai kemudian yang nawari tadi bilang, ternyata proyeknya gagal. Nggak jadi. Kita nggak jadi di Jakarta. Maka kemudian yang ditawari tadi juga gelo. Loh, aku nyepake udah nyiapin proposal proyek dan sudah untuk ngajar di Jakarta kok nggak jadi gitu. Nah, kemudian diceritakan bahwa ya itulah namanya dunia. Ketika kita ini gelem sholat berjamaah itu pahalanya 27. Nah, terus kemudian kalau sholat sendirian itu 1. Nah, sedangkan kemudian ketika kita itu tadi dikatakan oleh Om Rudi membesarkan sesuatu yang barangkali sebetulnya itu di mata Allah ya kecil-kecil saja begitu. Maka kemudian itulah kerugian kita ada di situ. Kalau saya katakan bahwa ini bukan
bukan sampai kepada syirik, baik itu syirik jali itu ya, apalagi begitu saya kira tidak. Tapi barangkali kita ini kemudian hanya menunda, seperti yang saya sampaikan Jeng Tuti juga itu, menunda. Seharusnya sholatnya itu bisa begitu azan, kemudian ambil air wudhu bareng ke masjid begitu, tapi kemudian ditunda sampai nanti jam 4:30. Kira-kira begitu. Nah ini saya kira masih lebih baik lah daripada enggak sholat sama sekali gitu, ya. Kalau kalau konteksnya apa namanya tadi sampaikan apa namanya menunda ibadah itu ya, nah, itu saya kira tidak sampai kepada syirik begitu. Tapi alangkah baiknya karena sholat itu apa namanya lebih baik di awal waktu, ya artinya kemudian kita tidak menunda-nunda itu. Kecuali ada beberapa alasan ya. Misalnya Rasul itu pernah sholat ngisa seperti ini, itu Rasulullah itu pernah sampai jam 9, setengah 10 lah kalau kita ini. Harusnya jam 7, tapi kemudian ditunda. Kenapa? Karena ada tamu. Nah, gitu. Nah, terus kemudian itu karena di zaman Rasul gitu. Akhirnya ya tidak ada orang yang berani untuk jadi imam karena imamnya ya Rasulullah gitu. Nah, ini ada kasus-kasus tertentu, tapi sebaiknya memang apa namanya, kita tidak membiasakan hal itu. Seperti yang sampaikan Om Rudi tadi. Kita tidak mengecilkan yang besar dan kemudian membesarkan sesuatu yang sebetulnya itu kecil di mata Allah. Saya kira gitu Om Irul. Nggih, matur nuwun Om Rodi, Om Jok. Ya, jadi memang setiap orang itu beda-beda ya. Artinya sholat jamaah itu lebih pasti pahalanya, sedangkan proyek itu ya tetap belum pasti gitu kan. Kerjaan belum pasti. Tapi Islam itu mudah, maksudnya. Nah kalau dokter bedah lagi bedah orang terus azan, mosok terus sholat sih, ya Bu, ya enggak lah. Pasti ada ininya, ada apa yang dimaksud dengan urgensi, keterdesakan itu. Nah, dan Allah itu sudah memberikan jalan. Sholat itu ya kalau zuhur bisa dari jam 12 sampai jam 3. Kan pasti. Bahkan kalau sangat darurat masih bisa dijamak gitu kan. Bahkan kalau lagi perang atau bagaimana, mungkin dikodok gitu ya, itu ada gitu ya. Tapi biasanya kita ini kan memantaskan diri. Nah nggak ngapa-ngapain kayak ditunda-tunda ya ora pantes kan begitu ya. Nanti Allah itu kan yang ngukur kan, maksudnya lah kamu biasanya gitu pahalanya ya sudahlah emperan surga. Tapi kalau kita mendahulukan itu ya, istilah ya seperti kata Om Rudi tadi, yang besar itu kita dudukkan sebagai sesuatu yang perkara yang besar gitu ya. Ya Allah itu juga, loh kamu bener ini ya udah dikasih pahala yang tinggi gitu ya, surga yang tinggi. Ya, akhirnya kan ke kita. Tapi tadi menarik tadi, bahwa kadang yang kita lihat besar itu adalah yang di mata Allah kecil, yang kecil yang di mata Allah besar. Cuman itu kan setiap orang kondisinya beda. Nah, kalau tentang masalah deadline mendesak, nah itu ada juga ini yang lucu-lucu ya. Ini kecuali yang kayak dokter bedah lagi bedah ya. Dokter bedah lagi bedah itu darurat itu sudah enggak. Itu ditunda sholatnya sampai dijamak ya enggak apa-apa. Nah, kalau yang dalam kendali kita, kalau ada yang dalam kendali kita, itu saya ingat dulu saya kalau nggak salah ngajarin atau Pak Jufri ya saya lupa itu. Bagaimana kalau kita itu asar tidur terus kelewat jadi maghrib atau biasanya maghrib ya, maghrib terus kelewat jadi isya gitu. Itu yang salah adalah, lah kamu sudah tahu mau maghrib kok ya tidur. Maksudnya gini, deadline itu menjadikan kita kewalahan karena kita sudah tahu deadline-nya tapi kita tunda-tunda, kan begitu. Sebenarnya itu. Jadi strategi kita menghadapi deadline-nya yang salah gitu. Jadi ya itu berbagai pandangan ya. Nah, akhirnya semuanya itu adalah urusan masing-masing kita dengan Tuhan kita, dengan Allah. Allah ya banyak-banyak istighfar gitu. Nanti Allah ngasih rahmatnya. Toh kita masuk surga juga karena rahmatnya kan. Bukan karena kita rajin sholat. Rajin sholatnya kemarin apa? Rajin sholatnya menentukan level surgamu. jadi lah saya cuma pengen dapat emperannya, ya sudah kamu memilihnya kan begitu. Ya yang pasti-pasti kita dahulukan sih seperti sholat jamaah
27 rakaat itu kan lebih pasti ya pahalanya ya. Itu mestinya didahulukan daripada yang tidak. Jadi gitu ya, mudah-mudahan pakai pandangan jawaban itu tidak membuat bingung, tapi membuat kita lebih paham. Ada pertanyaan monggo? Ya itu masuk apa Basuki nih. Ya kalau lagi praktek terus adzan piye? Ya sudah sesuai jam praktek dulu. Kenapa? Ya akadnya seperti itu. Kasihan yang nunggu. Itu ada namanya akad. Ada namanya akad. Jadi di dalam muamalah itu kita nggak boleh itu suka-suka bikin akad itu. Jadi kayak misalnya saya ngajar jam 11 sampai jam 1. Terus adzan. Maaf ya, saya sholat dulu ya. Itu saya melanggar akad. Nggak boleh itu. Kalau mau dari awal, bahwa kita kuliah sampai jam 12. Gitu. Kenapa? Ya, karena saya pengen sholat. Sepakat. Nah, gitu. Jadi ada di dalam Islam juga kita harus menghormati akad. Dan itu sampai level kalau perang itu kan harus, Rasulullah itu sangat menghormati. Perjanjian dengan orang yang musyrik, yang kafir, Rasulullah itu, lah tentu saja untuk urusan muamalat itu, ya kita harus menepati akad-akad itu. Nggih, mudah-mudahan terjawab nggih, Jeng Astuti, Jeng Retno. Ada pertanyaan lain? Silakan. Jam 9. Jeng Ratri ada pertanyaan enggak, Jeng Pipin? Biasanya Om Baruno itu punya pertanyaan itu. Om Baruno. Om Bar ada pertanyaan enggak, Om Bar? Bagaimana kedudukan dari ilmu yang bukan agama tadi? Nah, gimana itu kira-kira? Ya, sebenarnya kalau semua ilmu itu ujung akhirnya kita mengenal Allah dan untuk beramal soleh, maka semua itu menjadi ilmu yang baik, kan begitu ya. Jadi waktu itu pernah kita bahas, misi hidup kita kan nomor 1 mengenali Allah kan, dan kemudian beribadah padanya. Dan itu kadang-kadang dari ilmu alam atau ilmu sosial ya. Seperti Om Jok mendalami tentang apa itu farmasi dari biologi ya, terus mendapatkan keajaiban gitu ya. Atau Om Rudi itu ngerti tentang teori geodesi, setelah itu lu bener gitu, alam tuh kayak gitu luasnya itu sampai detil-detilnya. Itu kan menimbulkan ketakjuban. Nah itu juga menurut saya adalah ilmu-ilmu yang semua ilmu muamalah, ilmu tentang perbankan, ilmu tentang apa yang lain-lain. Semua itu sebenarnya kalau benar, ilmu itu membawa kita menuju pada Allah. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, nanti kita akhiri dulu. Ya, sudah. Ya. Monggo Om Jok. Ya. Terima kasih Om Rudi, terima kasih Om Irul, dan juga terima kasih teman-teman semuanya. Ya menarik sekali ini bahasan pada malam hari ini tentang ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini kita diskusikan itu kemudian kita bisa mengambil hikmahnya. Yang tidak kalah penting adalah kita bisa mengamalkannya. Ngoten nggih. Baik, kemudian pekan depan sinten nggih? Ahad. Om Israr. Om Israr, akan cerita tentang komunikasi dan akhlak dalam dalam Terima kasih. Islam. Baik, kemudian kalau karena ini juga sudah malam, kita akadnya itu jam 21 nggih Om Irul ya. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika. Baik. Matur nuwun semuanya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.